Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita ketemu lagi dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Kali ini kita pertemuan kedua akan membahas bab 1 ya, tentang menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Kita coba untuk memberikan pengertian tentang konsep daripada inti pemasaran, karena inti pemasaran itulah bagaimana kita memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen sehingga barang kita akan terjual secara kontinu. Oke, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan sesungguhnya pemasaran itu ya. Jadi pemasaran itu adalah suatu proses ya, proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan pertukaran jual balik produk nilai dengan orang lain. Artinya pemasaran ada suatu proses bagaimana kita menciptakan produk, kemudian kita hubungan timbal balik dengan penjual dengan saling menguntungkan. Kemudian jadi pemasaran adalah bagaimana memuaskan kebutuhan pelanggan. Ini pemasaran. Jadi tadi sudah Pak Saul sebutkan bahwa intinya pemasaran itu bagaimana pelanggan puas, kemudian pelanggan itu merasa puas dan kembali mencari barang produk kita. Intinya ke sana ya. Kemudian konsep inti dari pemasaran ini adalah konsepnya ya. Jadi konsepnya adalah yang pertama, bagaimana kita memenuhi kebutuhan ya. Jadi ketika konsumen itu punya kebutuhan, pasti punya keinginan. Nah, setelah punya keinginan dia akan menjadi permintaan untuk memutuskan ya. Kemudian produk apa yang akan diinginkan. Kemudian mereka akan mengukur bagaimana nilai dan biaya ya, nilai dan biaya dan kepuasan. Kemudian terjadilah pertukaran dan transaksi sehingga hubungan dan jaringan. Artinya setelah mereka di mana kita akan membeli ya barang tersebut, produk tersebut, dan pasar dan pemasaran. Akhirnya kita ada pasar ya, di mana itu tempat barang tersebut dan di situ ada pemasar atau penjual. Ini adalah konsep inti dari pemasaran yang harus ada dipelajari. Jadi yang pada dasarnya setiap manusia punya kebutuhan, kemudian punya keinginan dan memutuskan menjadi punya permintaan. Inilah pada dasarnya konsep daripada inti pemasaran. Kemudian apa itu kebutuhan ya, kemudian apa itu keinginan dan apa itu permintaan. Yang jelas kebutuhan adalah need ya, needs, suatu pernyataan dari perasaan kekurangan ya, artinya suatu perasaan daripada kekurangan ya. Terus meliputi keinginan. Nah, kalau keinginan ini semua punya keinginan ya, yang jelas kira kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya. Jadi keinginan adalah kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seorang. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan. Artinya sebuah keinginan, kebutuhan manusia itu memang dibentuk oleh budaya karena itu kehidupan sosial ya. Dan kepribadian orang kan berbeda, jadi orang punya selera bermacam-macam ya, sehingga itu tergantung perasaannya atau kehidupannya. Kemudian permintaan itu apa ya? Permintaan adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. Nah, ini sudah mengarah pada permintaan, keinginan manusia didukung oleh daya beli. Manusia itu memiliki keinginan yang tidak terbatas. Artinya manusia itu punya keinginan tidak terbatas. Apapun sebenarnya manusia ingin dimiliki, tetapi memiliki sumber daya yang terbatas. Manusia akan memilih produk yang memberikan nilai dan kepuasan terbesar dari uang yang ada, yang mereka ada. Jadi pada dasarnya intinya manusia itu kebutuhannya tidak terbatas. Semua ingin dibeli.
Karena ini adalah sifat manusia, kan diciptakan oleh budaya. Tetapi karena ini kebutuhan manusia tidak terbatas dan sumber dayanya terbatas, maka manusia itu akan memprioritaskan ya apa yang mereka beli, apa yang dibutuhkan. Jadi kalau kita melihat kebutuhan manusia itu ada kebutuhan primer, ada sekunder, ya, ada tersier. Mereka selalu mau bagaimana ini yang penting dahulu, sehingga keinginan yang biar tercapai. Dan keinginan biasanya adalah kebutuhan yang urgen, ya, manusia itu adalah kebutuhan primer. Kemudian produk dan jasa. Nah, produk itu apa? Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan kebutuhan. Produk mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Tempo hari sudah saya sebutkan produk apa yang dijual. Yang pertama adalah barang, ya. Kemudian mencakup fisik, jasa orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Gagasan ini juga produk. Apapun produk itu, ya, baik itu produk berupa benda atau barang atau jasa itu adalah memberikan kepuasan orang melalui keahlian kita, profesional kita, ya, yang kemarin sudah saya sebutkan. Manusia itu kan punya kebutuhan, ya, misalkan kita sakit, kita ke dokter, maka itu juga kebutuhan saya. Kita mau menata rambut, kita ke salon, kita mau ke wisata, nah, kita mau menyalurkan hobi kita, apapun itu adalah produk-produk yang disediakan oleh pemasar, ya. Kemudian jasa, segala aktivitas manfaat dapat ditawarkan oleh suatu kelompok kepada yang lainnya yang pada dasarnya tidak nyata dan tidak berakibat pada kepemilikan apapun. Jadi jasa ini ada yang dimaksud adalah sebuah kebutuhan manusia yang mana ini tidak bisa dimiliki. Misalkan kita mau ke tempat wisata, kita datang ke sana, kita suka, setelah kita bertransaksi kita suka, kemudian tidak bisa dimiliki, kita nggak bisa bawa pulang. Kita naik pesawat, mau ke mana saja kita naik pesawat, kita transaksi, kita membayar, kemudian kita naik. Setelah itu kita sudah selesai. Nah, inilah jasa. Jadi ciri khas jasa adalah produk yang tidak bisa dimiliki, ya. Kita merasakan ketika kita melakukan transaksi, itu yang dimaksud dengan jasa. Kita dengan barang. Kemudian kita coba untuk menjelaskan tentang nilai dan mutu kepuasan. Nah, kalau nilai ini adalah nilai pelanggan, selisih antar manfaat yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan dan untuk memperolehnya. Jadi artinya kalau kita nilai pelanggan ini, mereka membeli itu sesuai dengan apa yang kita ingin mereka, sesuai dengan harganya, sehingga mereka merasa puas. Jadi nanti di belakang ada bagaimana manusia itu puasnya sampai di mana. Ini adalah nilai pelanggan atau customer value. Kemudian manfaat, bagaimana perkiraan pelanggan tentang kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi bagaimana produk itu memberikan manfaat kepada pelanggan sehingga pelanggan itu merasa keinginannya terpenuhi, ya. Jadi janganlah kita membeli barang yang tidak bermanfaat sehingga mereka akan kecewa. Kemudian cost atau biaya adalah pengorbanan untuk mendapatkan produk. Artinya kita sesuaikan. Jadi misalkan tadi Pak Saul sebutkan, kalau kita mengeluarkan biaya sebesar ini, maka kepuasan kita sebesar ini. Jadi bagaimana terpuaskan antara biaya dan barang itu sesuai, bertransaksi sesuai antara pelanggan, ya, dengan pemasar itu bertransaksi, saling menguntungkan, memberikan kepuasan masing-masing dan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tujuan pelanggan adalah kita memenuhi kebutuhannya dengan dana yang ada. Tujuan daripada pemasar itu adalah barangnya bisa memberikan puas atau laku di pasar. Sekarang kita coba untuk memberikan nilai kepuasan dan mutu. Nah, ini kalau sudah kita nilai, maka harga, ya, puas dan mutu.
Ya, ini yang penting, kepuasan pelanggan atau customer ya. Suatu tingkat di mana perkiraan kinerja sesuai dengan harapan pembeli atau perbandingan antara kenyataan dan harapan. Jadi ada yang disebut kenyataan. Nah, kalau kenyataan ini yang jelas ada harapan. Pelanggan merasa puas. Apa yang dikeluarkan uangnya dengan barang yang ada itu puas. Kemudian kenyataan harapan pelanggan sangat puas. Ada yang sangat puas. Ya, misalnya saya betul-betul puas dengan harapan kita. Kemudian kenyataan dan harapan pelanggan kecewa. Ini kalau misalkan kita mengeluarkan uang dana besar, kemudian produk atau jasanya tidak memberikan kepuasan sehingga merasa kecewa. Saya kira ada sekalian yang dapat Pak Samsul sampaikan, dan mudah-mudahan walaupun kita perkuliahannya singkat, tetapi kalau adik-adik betul-betul ini mempelajari secara seksama, secara serius, insya Allah ini punya bobot sama dengan pertemuan offline ya. Jadi yang penting Anda manfaatkan dengan waktu yang sesingkat-singkat ini dengan benar. Saya kira itu kita tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.